Bang, kalau misalnya Bitcoin turun harga dari harga yang kita beli, lalu apakah kita rugi atau uang kita turun tanpa kita jual? Jawabannya adalah seperti emas. Nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara membeli tabel ini, teman-teman. Tapi kita jelaskan dulu. Kalau kamu mau investasi Bitcoin, itu sama seperti emas. Kamu datang ke toko emas, kamu beli emas, misalkan harga emas 1 juta per gram. Oke? 1 juta per gram. Atau kita ambil harga sekarang deh. Harga emas itu sekarang 1,8 juta per gram. Kamu datang nih besok ke toko emas, beli emas 1 gram, harganya 1,8 juta. Kamu bawa pulang deh tuh emasnya, kamu simpan di rumah. Minggu depan tahunya harga emas turun, contoh misalkan ya, turun ke harga 1,5 juta per gram. Nah, apakah kalian rugi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena emasnya masih ada di rumah kalian. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian besoknya pergi ke toko emas, lalu kalian jual emas kalian, apakah rugi? Jawabannya adalah rugi. Apakah Bitcoin sama seperti itu? Sama. Kamu misalkan mau pakai apa? Nih, contoh, kamu mau beli Bitcoin di Indodax. Nah, kayak toko kripto, Indodax, Peluang, Ajaib, Pintu, Thrift, Reku, ya. Itu adalah ibarat kalau di emas itu adalah toko emas. Tapi kalau di Bitcoin itu ibarat namanya exchange. Ibarat itu adalah toko Bitcoin. Kalau kita mau beli Bitcoin bisa di tempat-tempat ini. Di toko kripto, Indodax, Peluang, Ajaib, Pintu, Thrift, Reku, seperti itu teman-teman. Itu tempat kalian kalau mau beli Bitcoin, jual Bitcoin, dan menyimpan Bitcoin juga di situ. Bisa juga menyimpan Bitcoin di tempat itu juga bisa. Nah, kalau kalian sekarang beli Bitcoin, kita cek sekarang harga Bitcoin, kita ceknya di Indodax. Kita lihat harga Bitcoin. Harganya 1,591 miliar. Misalkan kamu beli sekarang nih, ya. Punya duit berapa ibarat? 500 ribu, kamu belikan Bitcoin, dapatnya 0,000 sekian gitulah, otomatis, ya kan? Tahunya minggu depan harga Bitcoin turun ke harga 1 miliar. Apakah kamu rugi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Bitcoinnya kalian tetap punya, Bitcoin kalian tidak hilang. Kecuali ketika harga Bitcoin turun ke 1 miliar lalu kalian jual Bitcoinnya, baru kalian rugi. Sama seperti emas, persis. Oke? Kalau kalian memang pemula, nggak tahu cara membeli dan menjual Bitcoin, kalian bisa cari di YouTube dengan keyword seperti ini, cara beli Bitcoin. Ini udah banyak sekali YouTuber di Indonesia yang sangat effort untuk menjelaskan gimana cara membeli Bitcoin dan menjualnya. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerti cara membeli dan menjual Bitcoin, barulah kalian bisa belajar cara memakai table money management ini. Yang dimana maksudnya adalah fungsi table money management ini untuk mengelola uang kalian, ya, untuk membantu mengelola perhitungan uang kalian. Kalau kalian investasi di Bitcoin, gimana nih cara mengelolanya? Kenapa? Yang namanya nanti kalian pemula atau newbie, invest di Bitcoin yang asal-asalan, kalau harga Bitcoinnya turun, nanti kalian panik, yang ada kalian jual. Seperti itu. Nah, itulah fungsi dari table money management ini. Jadi semuanya sudah terstruktur. Jadi kalau kalian sudah di table ini kan tinggal ketik aja pertama modal kalian berapa. Terserah kalian mau isi dengan angka berapapun. Anggaplah misalkan modal kalian berapa? 7 juta. Terus kalian mau investasi di Bitcoin. Kalian cek dulu harga Bitcoinnya berapa. 1591 miliar. Masukin. 1591 miliar. Seperti ini. Sekarang target profit. Kalian bebas ngetik angka berapapun di sini. Mau 5%, mau 10%, mau 20%, atau mau 100%, 500%. Yang membedakan adalah kalau kalian ketiknya di bawah 100%, berarti kalian itu dalam kategori investor jangka pendek. Kalau kalian minimal 100%, ingat ya, minimal, berarti kalian adalah masuk kategori investor jangka panjang. Nah, berapapun angka yang kalian ketik di sini, cara bacanya di sini tetap sama. Ya. Cara bacanya tetap sama, hanya harga jual dan profitnya saja yang berbeda. Contoh kalau saya ganti 5%, kalian perhatikan akan berubah. Nah, dari kecil kan? Saya ganti 10%, dia naik sedikit. Nah, kita contohin 20% deh, seperti ini. Jadi investor jangka pendek. Modal 7 juta. Target profitnya 20%. Nah, kalau kalian sudah ngetik dengan angka 20%,
Kalian harus benar-benar disiplin dengan apa yang udah kalian tentukan ini. Jadi di harga 1,591 miliar, kalian beli dengan nominal 700 ribu dulu. Apabila Bitcoin tidak turun, hanya naik dan menyentuh ke 1,909, ya, angka ini dari mana? 20%. Kalau dia menyentuh angka ini, kalian jual Bitcoinnya, kalian dapat 140 ribu. Selesai. Belum dipotong fee dan pajak ya, tapi. Jadi modal kalian 7 juta, dapat 7 juta 140 ribu. Ini target profit 20%. Kalau kalian ketika lebih gede lagi, harga jual lebih besar, profitnya juga lebih besar. Nah, tapi kalau dari harga 1,591 miliar ini tahunya Bitcoin tidak naik, tahunya dia malah turun, kebalikannya malah turun dan menyentuh ke harga 1,543 miliar. Yang kalian lakukan adalah membelinya. Dan sesuai dengan table, membelinya dengan nominal 1.400.000. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini. 1,875 miliar. Hasil pembelian pertama dan pembelian kedua jual semuanya di sini. Jadi dari harga 1,543 miliar, kalau Bitcoinnya tidak turun, hanya naik, menyentuh ke 1,875 miliar, kalian jual semua, kalian dapat 426 ribu. Selesai. Oke. Tapi kalau misalkan dia masih turun dari harga 1,543, menyentuh ke 1,4 M ini, ya kalian beli lagi dengan nominal 1.400.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 1,791 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, jual semuanya di sini, di harga 1,791 miliar. Jadi apabila Bitcoin hanya naik dari harga 1,4 M, dia tidak turun lagi dan menyentuh ke 1,791 miliar, kalian jual semua Bitcoinnya, kalian dapat 704 ribu. Selesai. Kalau masih turun lagi bang, kalau dia masih turun lagi menyentuh ke 1,209, kalian beli lagi dengan nominal 1.400.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di harga 1,715 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kalian jual semuanya di sini. Apabila Bitcoin dari 1,209 miliar dia tidak turun, hanya naik saja, menyentuh 1,715 miliar, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 1.114.000. Selesai. Kalau dia masih turun lagi bang, kita beli lagi di harga 827 juta. Kalau dia tidak turun ke harga ini jangan beli. Pokoknya cuma boleh membeli kalau dia menyentuh yang ada di harga di table ini. Kalau dia turun di harga ini, kita beli lagi dengan nominal 2.100.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di harga 1,594 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Apabila Bitcoin mau turun, silahkan. Dia mau naik, silahkan. Ya, mau dia dari 827, dia mau turun ke 700 juta, 600 juta, 500 juta, 400 juta, silahkan. Kalian cukup diam saja, menunggu kembali Bitcoin naik ke 1,594. Kalian jual semuanya Bitcoinnya di sini. Kalian dapat 2.634.000. Selesai. Seperti itu teman-teman. Mau kalian ganti ini jadi 900%, walaupun profitnya besar sekali, cara baca tetap sama. Dia mau turun, kita udah tahu belinya di harga berapa. Atau kebalikannya, dia turun, lalu dia naik, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Turun di OPB 2, lalu dia mau naik jangka panjang, kita jual di sini, di OPS 2. Dia mau turun ke OPB 3, kita beli sampai OPB 3, tahunya dia tidak turun lagi, terus dia mau naik, jual semuanya di OPS 3. Ini untuk target profit 900%. Lihat yang didapat 6 juta hingga 77 juta. Kalau saya justru kebalikannya, saya ketik 5%. Lihat tuh. Kecil sekali kan harga jualnya, profitnya juga jadi kecil. Itulah. Jadi kalian bijaklah dalam menentukan target profit di sini. Tapi cara baca tetap sama. Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa ke website kita. Ini dia. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita, di bio ada. Pilih yang tools profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Mau pakai Indodax, Pintu, toko kripto, Ajaib, Peluang, Thrift, Reku, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa. Oke? Jadi fungsi table money management ini dari pertama kali kita beli di sini, kita tuh udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau Bitcoin mau naik, kita udah tahu. Dia mau turun, kita udah tahu. Kita jadi nggak ada rasa takut, panik, serakah, bingung, nggak ada. Beli di harga 1,591, beli dengan nominal 700.000. Kalau Bitcoinnya tidak turun, hanya naik, kita udah tahu kita jualnya di harga ini dengan target profit 5%. Kita jualnya di harga ini. Kalau dia mau turun, kita beli lagi di harga ini. Udah tahu juga. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, jual semuanya di sini. Seperti itu. Kalau kita dari harga ini, kalau dia naik harga ini kita jual. Kalau tahunya dari harga 1,543 dia masih turun, dia menyentuh di harga ini, kita beli sama persis.
Seperti itu teman-teman. Semoga bisa membantu.